Ahok jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Aku kok malahan greget ya lihat Hotman Paris ini. Kok dia yang keberatan dengan statementnya itu Pak Ahok. Seharusnya sebagai masyarakat dia mendukung dong supaya proyek ini dibongkar habis sama Pak Ahok. Kok dia yang keberatan? Aku jadi curiga nih ya kan. Jangan-jangan dia juga ikut menikmati hasilnya ya kan. Dia loh dalam keadaan sakit. Dengan emosinya doh, dia itu berkomentar seperti itu. Ayo, coba Anda bayangkan. Seharusnya kan dia fokus dengan kesehatannya dulu. Ya kan? Hai Ahok, saya lagi di Singapura, panas lihat gaya lu ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris, apalagi komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina. Tugas komisaris adalah termasuk mengawasi pelanggaran yang sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran. Benar-benar pelanggaran yang sangat besar. Sekiranya pun kamu tidak tahu, setidaknya kau harusnya mengatakan minta maaf kepada publik. Terlepas dari apakah kau bersalah atau tidak. Tapi gayamu itu ngotot. Aduh, Ahok kamu, ya. Malu dong, itu tugas kamu komisaris. Komisaris itu digaji untuk mengawasi bahkan pencurian 1 sen pun. Ya. Itu juga tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh, apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kau mengatakan saya mengucapkan turut bersalah atau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Lebih jantan lagi kalau kau mengembalikan semua gajimu. Ahok jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Lu nggak ada apa-apanya kok. Ih, Bapak mobilnya bagus banget. Beli di mana? Najis, mobil mewah hidup enak hasil korupsi aja bangga. Udah tua bukannya nyari pahala malah ngumpulin dosa. Lihat no yang tidur di pinggir jalan, bukannya bersyukur punya gaji gede hidup enak malah korupsi. Mikir dong, lu yang hidup enak yang dirugiinnya banyak nih. Mana mukanya? Aduh Hotman Paris sekarang nyerang Bang Ahok lagi. Lu maunya apa di negara ini? Udah bener Pak Ahok itu ngebuka semua data-data tentang korupsi. Kok lu yang sewot? Lu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lu pendukung koruptor atau gimana ini Hotman Paris? Hah? Serang sana serang sini, kondisi sakit loh. Lu fokus berobat Hotman Paris, napas lu aja udah tersengal-sengal. Ya, nggak usah ngurusin negara ini dulu, berobat dulu. Ya. Nanti lu akan berhadapan sama gue di segala urusan pengacara. Tenang, gue nggak akan tinggal diam. Gue pasti akan melawan lu di semua kasus. Kasus yang lu pegang, kalau ada yang nyuruh gue lawan lu, gue akan lawan. Ingat Hotman Paris, lu akan gue kejar sampai manapun, ya. Kalau Pak Ahok nyuruh gue jadi pengacara, lu gue kejar Hotman Paris, ya. Karena dalil-dalil hukum lu ngaco. Gue bukan pengacara tipe-tipe penyuap, ya. Gue pengacara asli berpikir pakai otak, ya. Pak Ahok bersih begitu, lu hina-hina Hotman Paris. Aduh, lu sama gue aja kalah. Lu sekarang nyerang orang lagi, lu urusin dulu sama gue. Hah? Urusan lu sama gue belum selesai. Hotman Paris, nggak usah nyenggol-nyenggol Pak Ahok, ya. Ingat, Pak Ahok itu orang jujur. Ingat, Ahok orang jujur, ya. Makanya banyak orang nggak seneng. Udah, Hotman Paris, lu berobat dulu, napas lu udah sengal-sengal tuh. Oke, Pak Hotman, mohon maaf ya. Kali ini saya mendukung Pak Firdaus. Jadi nasihat dari Pak Firdaus Oiwobo untuk Pak Hotman, menurut saya ini sudah sangat tepat. Dan harusnya nasihat ini didengarkan oleh Pak Hotman Paris, ya. Tentu netizen saya, ya, siapapun di Republik ini yang menginginkan Indonesia ini bebas dari korupsi, pasti bertanya-tanya, ini ada apa, ya? Pak Ahok yang berbicara mengeluarkan statement, kok jadi Pak Hotman Paris yang kepanasan? Ini bukan hanya satu VT ini guys, ya, tetapi masih ada VT-VT lain. Nanti saya akan reaksi di mana Pak
Pak Hotman Paris ini begitu begitu emosional, begitu ngotot menyerang Pak Ahok. Harusnya kalau Pak Hotman Paris ini mencintai bangsa dan negara kita, menginginkan negeri ini bebas dari segala perilaku korupsi, ya, dia dukung upaya-upaya yang untuk memberantas korupsi. Tetapi ini kok malah bela koruptor. Dia kesannya dia yang pasang badan untuk membela koruptor. Pak Hotman, mengingat kondisi Bapak saat ini lagi berobat, ya, lagi sakit-sakitan, alangkah baiknya Bapak fokus untuk kesehatan Bapak dulu, seperti yang disampaikan oleh Bang Firdaus tadi, ya. Biarkanlah Pak Ahok dan semua aparat penegak hukum institusi yang bekerja untuk memberantas korupsi dalam tubuh Pertamina ini, ya. Tadi sekali lagi Pak Hotman Paris fokus untuk berobat, jangan nyenggol-nyenggol Pak Ahok, ya. Dengarkanlah nasihat-nasihat yang baik dan bijak demi kebaikan Anda. Untuk Ahok dari Singapura, kamu tahu nggak, kemiskinan ekstrim di Indonesia 25 juta orang menurut catatan resmi. Itu catatan resmi. Yang tidak resmi saya yakin jauh lebih besar dari situ. Pengangguran resmi menurut catatan resmi pemerintah 7,5 juta orang. Itu pun yang resmi. Saya yakin jumlah sebenarnya lebih dari situ. Jadi kalau kau seorang pahlawan, semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina kembalikan, bagikan kepada rakyat. Jangan ngotot, padahal itu adalah tugasmu. Apabila ada suatu pelanggaran besar di suatu sekolah, misalnya bertahun-tahun kepala sekolahnya tidak tahu, maka itu adalah kepala sekolah yang harus digantung lehernya. Ya, kalau ada kepala sekolah seperti itu. Kamu sebagai komisaris bertahun-tahun, kalaupun kamu tidak salah, tapi itu adalah suatu kegagalan kamu sebagai komisaris. Ya, itu adalah kegagalan kamu sebagai komisaris. Jadi kalau kamu memang gentleman, kembalikan semua gajimu sebagai komisaris utama Pertamina, bagikan kepada rakyat miskin. Dan nggak usah terlalu pansos lagi. Nggak mungkin kau terpilih jadi presiden. Yakin saya, nggak akan ada atau nggak akan banyak yang milih kamu jadi presiden. Karena sebagian besar warga Indonesia golongan Tionghoa pun nggak suka sama kamu. Jadi jangan ngotot lagi sekarang kemana-mana, ngotot. Ayo, dan salam untuk istrimu yang sekarang dan juga untuk mantan istrimu. Istriku masih ada, baru satu dan hanya satu. Ibarat orang bekerja di sebuah perusahaan, kemudian dia ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan membongkar bobroknya perusahaan tempat di mana dia bekerja. Dia mencari makan untuk anak istrinya. Dia pasti mikir-mikir, Pak. Kalau nggak dikucilkan atau diberhentikan, itu sudah pasti, Pak. Begitu juga dengan Pak Ahok. Sekarang dia sudah tidak menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina. Dia tidak punya tendensi, tidak punya kepentingan apapun. Terus lapo, sampean sing sewot, sampean sing vokal, sampean sing kepanasan, iku lapo, iku tanda tanya. Sampean punya tendensi, punya kepentingan apa? Yo, tanda tanya besar iku. Salam dari Singapura. Nalar otak memang sering bawaan dari lahir dari kandungan ibumu. Kalau dari kandungan ibumu kau sudah punya nalar tinggi, maka kau akan cepat nangkap essence, substansi permasalahan. Yaitu, sekarang Ahok teriak-teriak akan membongkar kasus Pertamina, dia mau sebagai saksi di kejaksaan. Pertanyaannya, berarti dia punya bahan yang sangat banyak untuk dibongkar. Ya kenapa dulu dia tidak bongkar? Saya ingat persis, waktu dia mundur sebagai komisaris utama Pertamina, saya ada chat dengan Menteri BUMN di mana beliau menginformasikan pengunduran diri dari Ahok belum disahkan oleh RUPS karena menunggu RUPS Pertamina
yang mensahkan bonus Ahok sebagai komisaris utama yang miliaran rupiah. Kalau sekarang dia punya bahan untuk dibongkar, kenapa dulu dia tidak bongkar? Kalau kau punya otak dari kandungan ibumu, kau akan ngerti pertanyaan saya. Belajarlah untuk memakai otakmu. Oke guys ya, jadi di sini kita dapat melihat statement dari Pak Hotman Paris, dan saya pribadi menyimpulkan kalau Pak Hotman Paris ini kesannya sangat membela atau membentengi para koruptor-koruptor Pertamina ya. Harusnya yang dia serang ya, yang dia sikat itu adalah para koruptor ini yang merugikan rakyat Indonesia, yang merugikan uang negara hampir 1.000 triliun ya. Tetapi ini kok malah seorang Ahok yang dia serang habis-habisan, bahkan sampai masuk ke ranah pribadi guys ya, sampai menyerang personal ya, istri Pak Ahok pun dibawa-bawa. Nah ini sudah menjadi gaya dan ciri khas Pak Hotman Paris ya. Apabila dia menyerang pasti dia sedikit menyenggol ranah pribadi atau personal guys. Hotman Paris, terus terang kali ini saya benar-benar kecewa dengan Bang Hotman Paris. Selama ini saya mendukung Bang Hotman, saya mengagumi Bang Hotman, mengidolakan Bang Hotman. Tetapi dengan statement-statement Bang Hotman seperti ini, saya jadi tidak bersimpati lagi kepada Bang Hotman. Ya, Bang Hotman, Anda harusnya membantu rakyat Indonesia untuk menghabisi para koruptor, bukan membentengi mereka, memberikan perlindungan kepada mereka, ya, dengan menyerang orang yang tidak bersalah, yakni Pak Ahok. Saya ketawa aja. Masyarakat lebih percaya Ahok daripada si Hotman itu. Rahupu. Ya iyalah, saya juga percaya Ahok. Saya nggak percaya Hotman Paris. Dan saya ajak semua, dan saudara juga ajak yang lain, kita dukung Ahok. Untuk apa? Untuk membongkar bobroknya Pertamina. Kan Ahok udah teriak dari 2020, cuman nggak ada yang gubris aja waktu itu. Malah dilawan sama salah satu politisi Gerindra yang adalah anggota DPR RI. Siapa dia? Pak Andre Rosiade. Beliau meminta untuk Presiden Jokowi saat itu copot Ahok karena dianggap buat kegaduhan. Ya, terbukti kan hari ini. Korupsi luar biasa kan di Pertamina. Kita dukung Ahok lah ya. Doakan Ahok supaya Ahok kuat dan membongkar kasus korupsi di Pertamina. Gue udah maki-maki dia tiap minggu. Kalau gue dirut, udah gue pecat. Ini pernyataan Pak Ahok, teman-teman, soal Rifa Siahaan, Direktur Pertamina Patraniaga yang baru aja ditetapkan sebagai tersangka korupsi kan dalam kasus Pertamina. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di Republik ini. Itu yang saya maksud. Beyond urusan subholding perusahaan. Apa yang susah? Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Semua. Saya cuma minta Pak Jaksa, sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang, itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Pak Ahok sendiri yang belum menjabat sebagai komisaris utama Pertamina udah lama curiga katanya sama kebijakan Rifa. Dia berkali-kali nih memperingatkan soal kebijakan aneh di Pertamina, termasuk salah satunya transaksi tunai di SPBU yang nggak dihapus dan proyek pengukuran BBM digital yang malah dikerjasamai sama Telkom dengan biaya triliunan. Sekarang setelah Rifa resmi menjadi tersangka, Pak Ahok itu bilang dia nggak kaget sama sekali. Bahkan dia siap nih buat dipanggil Kejaksaan Agung buat bongkar semuanya, mulai dari rekaman sampai notulensi rapat yang dia simpen sampai saat ini. Dia juga menyinggung dugaan keterlibatan oknum lain termasuk dari BPK, teman-teman. Jadi apakah penangkapan Rifa ini bakal jadi awal dari pengungkapan kasus yang lebih besar? Akankah Ahok membongkar semua praktik mafia migas? Atau bahkan Ahok sendiri yang ikut terlibat di dalam permainan besar ini? Coba teman-teman, serap pendapat kalian, drop komen ya. Halo para tante-tante, emak-emak yang membongkar mega korupsi Pertamina bukan Ahok, tapi kejaksaan. Ahok sama sekali tidak ada peran apapun membuat kasus mega korupsi Pertamina ini terbongkar. Justru itulah yang aku tanyakan. Sekarang tiba-tiba Ahok ngoceh di mana-mana, akan jadi saksi di kejaksaan, saya siap bongkar. Itu yang saya tanya. Anda itu berapa tahun jadi komisaris,
honor sangat besar, bonus sangat besar. Anda mundur, ada ayam-ayam aja, nggak ada suara, nggak ada protes apapun. Kok sekarang setelah kejaksaan berhasil membongkar, Anda mengatakan, saya akan bongkar jadi saksi. Aku itu bertanya loh, kenapa Anda dulu diam? Bilang aja nggak tahu sama sekali, selesai. Tapi kalaupun nggak tahu sama sekali, komisaris ini mega korupsi yang sangat besar bertahun-tahun. Jadi ngapain kau selama ini? Aku cuma nanya, nggak nuduh. Halo para monyong-monyong. Bang Hotman, kita itu nggak peduli bang, ya mau dibongkar sekarang kek, ya kenapa nggak bongkar dari dulu tapi baru sekarang? Mau dibongkar kapanpun, ya substansinya bukan di situ bang Hotman. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana para koruptor-koruptor Pertamina ini semua kasusnya dapat dibongkar dengan terang benderang dan mereka dapat dihukum dengan seberat-beratnya, ya. Jadi kita mendukung segala niat dan upaya untuk memberantas, membersihkan, membereskan semua permasalahan atau persoalan korupsi yang ada di negeri ini, ya. Meskipun itu dibongkar oleh kejaksaan yang menangani kasus besar seperti ini, apa salahnya ya jika Pak Ahok ini juga memberikan backup, memberikan dukungan untuk membantu kejaksaan. Nah, kalau Bang Hotman tidak bisa memberikan bantuan Bang Hotman dan Bang Hotman tidak bisa ikut membantu membongkar segala praktek perilaku korupsi yang ada di Indonesia, alangkah baiknya Bang Hotman diam aja atau nggak usah menyerang Pak Ahok. Saya jadi bingung dan bertanya-tanya, kenapa Bang Hotman bisa berekspresi seperti itu, ya? Kenapa Bang Hotman bisa sekesal itu? Kenapa Bang Hotman yang jadi kepanasan? Ini ada apa dengan Bang Hotman? Ya, jangan-jangan ya dugaan kita jadi curiga nih, apa ada keterlibatan Bang Hotman di situ? Ya mudah-mudahan, saya sih berharap tidak, ya. Tapi kalau terus menyerang Pak Ahok, jangan-jangan apa yang kita pikirkan ini, apa yang kita pertanyakan ini, itu memang ada benarnya. Ada yang menarik dari pernyataan Ahok ini. Tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua, saya bilang. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin, saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Dari video tersebut, apakah yang dimaksud Ahok bahwa rezim Prabowo benar-benar berkomitmen kuat untuk menindak tegas para koruptor? Jika iya, maka ini adalah langkah besar yang harus kita dukung penuh. Menariknya, pada tahun 2011, Prabowo pernah menegaskan dalam sebuah tweet Twitter bahwa ia mendukung hukuman mati bagi para koruptor. Kini, dengan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia, seharusnya komitmen tersebut bukan sekedar kata-kata, tapi bisa benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata. Jangan sampai ini hanya menjadi janji yang terlupakan. Jika memang serius, maka inilah momentum besar untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekedar wacana, tetapi sebuah tindakan nyata untuk membersihkan negeri ini dari para tikus-tikus. Kalian udah nonton belum full video Pak Ahok yang di YouTube? Gila, gua bisa ngebayang bagaimana stresnya dia, sakit hatinya dia, keselnya dia bekerja di antara orang-orang yang mostly semuanya korupsi. Kayak kata dia itu, kalau gua jadi diri itu gua pecat semua. Jadi kalian bisa tahu kan, kita bisa kebayangkan orang yang ada di Pertamina itu semuanya korupsi, guys. Gila. Nah, kayak kata Pak Ahok juga, Indonesia ini cuma dua penyakitnya, munafik sama korupsi. Nah, orang yang munafik ini kan berkedokan agama. Mau itu agama Islam, Kristen, apa semua berkedokan agama gitu kan. Sedikit salah ngomong masalah agama, udah langsung digoreng sampai gosong, sampai masuk penjara. Wis bah, gitu kan. Nyata emang bener. Nah, kita Indonesia selalu ngeluh korupsi sana sini. Ya model-model orang kayak Pak Ahok, kalian nggak support gitu loh. Selalu kalian mau bikin dia, mau singkirkan dia. Ya jangan harap Indonesia mau maju, mau menjadi emas, nggak bisa. Karena model-model orang Pak Ahok yang benar-benar bekerja buat bangsa dan negara pure, nggak mau korupsi, kalian nggak dukung, ya. Jadi ya sorry to say buat kalian teman-teman aku, saudaraku yang ada di Indonesia, yang bermimpi Indonesia akan maju, ya cuman bisa sebatas mimpi lah dulu.
Ya kan, mau kayak mana lagi gitu kan? Ya, it is what it is. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut demo-demo? Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasi. Saya sering ngancam mereka secara kasar kok. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok, ini bukan Beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Ya. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi nih soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat tuh mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan wewenang. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Oke. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog LKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain, kita tahu mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Pasti kan nggak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit inducement. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Terakhir Pak. Tapi butuh PP dong. Ya. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Supaya membandingkan, beres negeri ini kok. Wow, luar biasa guys ya, ketegasan dari Pak Ahok yang sangat penuh semangat berapi-api ya, ingin membongkar kasus korupsi dalam tubuh Pertamina ini. Semoga dengan suara dari Pak Ahok, dengan kesaksian dari Pak Ahok, kasus korupsi ini segera dibereskan dan para koruptor ditangkap dan dipenjarakan dengan hukum yang semaksimal mungkin ya. Oke, untuk Bang Hotman Paris, harusnya ya jika Anda mencintai bangsa dan negara kita dan Anda menginginkan agar negeri ini bisa bebas dari korupsi, hukumnya benar-benar keras terhadap para koruptor. Nah itu Anda jangan menyerang Pak Ahok ya. Karena kesannya Anda malah membela koruptor. Yang harus Anda serang adalah para koruptor-koruptor ini dalam tubuh Pertamina. Itu yang harus Anda serang, Anda habisi, Anda gunakan, Anda pakai ilmu Anda yang menurut kita Anda adalah yang terhebat dalam bidang hukum ya. Anda gunakan itu untuk ya membantu bangsa dan negara kita ini bisa bersih, bisa bebas dari para koruptor ini ya. Berikan mereka efek jera dengan hukum yang seberat-beratnya. Tapi ini kok malah Anda menyerang Pak Ahok ya, Anda mengintimidasi Pak Ahok, Anda menjelek-jelekan Pak Ahok. Nah, ini ada apa dengan Anda?
Kita bisa jadi curiga, jadi pikiran yang macam-macam. Jangan-jangan ini ada keterlibatan Anda di situ. Ya, mudah-mudahan saja tidak. Ya. Jadi Anda kalau tidak bisa mau membantu membereskan korupsi yang ada di Indonesia, sebaiknya atau minimal Anda diam aja, ya. Fokus pada kesehatan Anda. Ya, itu yang harus Anda pahami, ya, Bang Hotman Paris. Oke guys, saya kira itu saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang nyaman. Sampai jumpa lagi.